Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini saya mau sharing-sharing buat teman-teman yang ingin beriklan properti di YouTube ya. Nah, cuman nanti saya akan bagi per part ya. Jadi ada beberapa part nantinya teman-teman bisa tonton setiap partnya ya. Jadi nanti berurutan. Nah, cuman pertanyaannya ya, apa memang benar ya jualan properti itu bisa di YouTube ya? Nah, ini banyak banget pertanyaan ya, karena kan YouTube cuman sekedar video gitu ya. Nah, tapi jangan salah teman-teman, pada tahun 2021-2022 ini ternyata YouTube ya, sampai saat video ini dibuat ya, YouTube itu menempati peringkat kedua ya antara WhatsApp dengan YouTube ya. Nanti mainannya itu. Nah, cuman intinya adalah dari media platform lainnya seperti Facebook dan Instagram gitu ya. Nah, si YouTube ini menempati peringkat kedua gitu teman-teman ya. Peringkat kedua atau pertama ya, nanti bisa dilihat. Terus tapi yang paling pentingnya adalah di YouTube itu intinya bisa jualan gitu ya teman-teman ya. Dan enaknya lagi di YouTube itu karena memang sekarang ini market properti itu agak bergeser teman-teman ya. Dan bukan hanya market properti ya, banyak juga market yang lain gitu. Nah, market properti salah satunya adalah sudah mulai bergeser, bukan hanya sekedar gambar ya, tapi orang-orang itu lebih suka video gitu teman-teman ya. Jadi ada video yang menunjukkan produk itu ya. Jadi orang lebih percaya dengan video. Jadi kalau dulu namanya no picture hoax ya, tapi kalau ini no video hoax ibaratnya begitu ya teman-teman ya. Karena picture itu bisa diubah-ubah, tapi kalau video kita bisa lihat langsung gitu teman-teman ya. Dan yang pertama keuntungan kenapa kok di YouTube itu bisa berjualan? Karena pertama orang itu sudah lebih trustnya kepada video. Terus yang kedua orang bisa ngelihat full ya. Kalau misalkan kita ngelihat gambar aja ya, iklan gambar paling cuman sekedar bagian depan doang gitu ya. Tapi kalau video itu full semuanya bisa kita lihat gitu teman-teman. Jadi makanya banyak orang yang sudah mulai beralih cari apa-apa tuh pasti ke YouTube gitu ya. Nah, karena pertama tadi ya orang itu sudah mulai beralih ke video ya karena lebih trust gitu ya. Dan yang kemudian kita bisa ngelihat full ya. Dan yang kemudian adalah kita bisa menjelaskan produk kita ya secara gamblang kepada customer kita, kepada audiens kita gitu ya. Jadi ada interaksi. Kayak teman-teman ini nonton video ini kan ada interaksi gitu ya. Jadi ngerasa seperti ketemu gitu ya. Nah, itu dia. Dan kemudian si YouTube ini itu sudah udah menjadi search engine gitu ya. Kalau Facebook, Instagram itu adalah media sosial, TikTok ya, terus kemudian Facebook ya, Instagram, TikTok itu WhatsApp ya, media sosial. Nah, kalau YouTube ini sudah seperti Google yaitu search engine. Jadi orang nyari apa-apa, review apa-apa gitu ya, cari rumah aja sampai ke YouTube gitu teman-teman. Dan yang paling kerennya lagi adalah karena audiens kita sudah teredukasi ya, sudah teredukasi dengan video-video yang kita bikin ya, video iklan yang kita bikin, maka rata-rata pengalaman saya pribadi dan juga tim ya semuanya itu mereka mendapatkan hot buyer gitu teman-teman ya. Ketika datang chat itu beda dengan orang yang iklan di media platform lain ya. Tapi kalau di YouTube itu benar-benar hot buyer gitu. Kenapa? Karena mereka sudah teredukasi, udah paham dengan penjelasan kita gitu. Paling tinggal beberapa hal yang memang perlu ditanyakan seperti itu teman-teman ya. Jadi di YouTube itu walaupun memang trafficnya nggak sebanyak ketika teman-teman beriklan mungkin di marketplace atau di media platform lainnya gitu ya. Tapi di YouTube ya kelebihannya adalah kekurangannya memang trafficnya dikit ya, tidak sebanyak di media platform lainnya. Tapi kelebihannya adalah media customer yang datang atau leads yang datang itu lebih hot ketimbang media platform lainnya. Ini tuh teman-teman ya. Jadi mereka sudah teredukasi, sudah menonton video, sudah melihat review dan lain-lain gitu teman-teman ya. Nah, itu dia untuk di YouTube. Dan selain itu nanti
ketika teman-teman beriklan di YouTube ya, teman-teman fokusnya bukan kepada subscriber. Jadi teman-teman di sini bukan sebagai YouTuber, bukan sebagai kalau YouTuber itu kan apa namanya, teman-teman harus ada minimal subscribernya ya, ada minimal apa namanya, jam tayangnya gitu ya. Nah kalau beriklan untuk jualan aja gitu ya, nah itu tidak subscriber atau subscriber itu nggak apa namanya, nggak berpengaruh teman-teman ya. Mau subscriber satu, mau subscriber dua, atau bahkan ribuan gitu ya, mau banyak atau sedikit subscribernya tetap bisa jualan teman-teman ya. Banyak banget teman-teman yang masih subscribernya 100 udah closing gitu ya. Banyak juga yang subscribernya masih 50, masih 30 itu sudah closing gitu, mendapatkan leads dan juga apa namanya, mendapatkan closingan dari properti gitu ya. Nah itu tanpa, jadi teman-teman fokusnya, jadi kalau di YouTube itu ada pertama teman-teman fokus income kepada YouTuber. Nah ini kita nggak bahas sih teman-teman ya, karena kalau teman-teman bahas YouTuber itu ada minimal jam tayang, ada minimal subscriber gitu ya. Nah itu kalau teman-teman mau jadi YouTuber gitu ya, tapi kita nggak bahas itu. Dan income yang kedua adalah dari jualan properti. Nah kita fokusnya ke sini teman-teman ya. Jadi income income dari jualan di YouTube itu adalah income dari jualan properti, bukan di apa namanya, sebagai YouTubernya gitu ya, bukan dari AdSense-nya gitu teman-teman ya. Kalau AdSense itu nanti ketika sudah jam subscribernya bertambah, apa, ada minimalnya ya, terus kemudian jam tayangnya juga ada minimalnya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita bukan fokus sebagai di AdSense-nya, tapi kita fokus kepada jualan propertinya gitu teman-teman. Teman-teman jualan, dapat leads dari YouTube, kemudian closing. Nah itu kita fokusnya ke situ teman-teman ya. Nah jadi teman-teman tidak fokus kepada subscriber, tidak fokus kepada apa namanya, viewers. Tapi kalau viewers dari sini bisa teman-teman kelihatan gitu ya. Kalau viewers oke lah teman-teman harus, tapi bukan jam tayang ya, viewers ya. Kalau viewers oke lah teman-teman, itu juga harus ditingkatkan gitu ya. Jadi misalkan gini, viewersnya itu kalau misal kayak pengalaman saya sendiri, itu ketika teman-teman viewersnya naik terus ya, nanti enaknya di YouTube adalah ketika teman-teman iklan, sekali iklan dan ketika iklannya itu naik, itu seperti apa namanya, passive income gitu teman-teman ya. Jadi passive income, jadi teman-teman nggak perlu ngiklan lagi, nggak perlu bukannya nggak perlu ngiklan lagi, maksudnya dari iklan itu udah dapat terus gitu ya. Kayak di channel saya itu beberapa iklan ya, seperti rumah di Bekasi ya, itu alhamdulillah apa namanya, tanpa saya ngiklan itu lagi, itu leadsnya masuk lagi gitu teman-teman ya. Nah itu dia enaknya di YouTube. Jadi ketika iklannya naik, dia akan naik terus, dapat terus gitu ya teman-teman ya. Nah itu viewersnya itu terakhir saya lihat itu sekitar 6 ribuan. Nah kalau viewers, jadi kalau viewers teman-teman boleh fokus ke situ. Tapi kalau subscriber nggak perlu gitu ya. Ya kalau misalkan pengen fokus ke subscriber nggak apa-apa. Tapi yang penting fokusnya adalah closing. Jadi fokusnya jangan beda fokus nih teman-teman yang iklan di YouTube ya teman-teman ya. Karena nanti untuk AdSense itu nggak bisa untuk jualan teman-teman ya. Kalau misalkan video isinya jualan nggak bisa AdSense gitu ya. Apa namanya, kalau misalkan teman-teman apa namanya, mau fokusnya di AdSense ya berarti bukan video ini, bukan video tutorial ini gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman jualan properti, video tutorial ini insya Allah bermanfaat gitu teman-teman ya. Jadi fokusnya adalah teman-teman bukan ke subscriber, tapi kepada bagaimana menaikkan iklan tersebut atau bagaimana konsistensinya gitu ya, sehingga nanti iklannya akan naik sendiri gitu ya. Jadi ada dua, pertama konsistensi, yang ketiga yang pertama konsistensi, yang ketiga yang kedua adalah bagaimana naikin iklan itu. Nah ketika naikin iklan itu maka nanti jadi passive income, jadi datang terus leadsnya gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang iklan di YouTube ya, iklan properti, fokusnya bukan kepada AdSense, bukan kepada subscriber, tapi kepada closing gitu ya teman-teman ya. Fokus kepada closing, yaitu apa? Nanti cara-caranya di video part-part berikutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti silakan kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan komen di bawah, atau mau request materi silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.